Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Astafi dari kelas TE 2A dengan NIM 20030101074. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RCM. RCM adalah metode untuk mengembangkan, memilih, dan membuat alternatif strategi perawatan efektif yang didasarkan pada kriteria operasional, keamanan, dan ekonomi. Tujuan dari RCM adalah mempertahankan fungsi sistem sehingga berkurangnya frekuensi kegagalan dengan cara mengidentifikasikan penyebab kegagalan dan kemudian memilih tindakan perawatan pencegahan yang paling efektif dengan biaya rendah dan dapat diterapkan. Sejarah RCM itu berawal dari industri penerbangan Amerika tahun 1960-an yang menghabiskan biaya perawatan yang tinggi. Kemudian, pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Nolen dan Howard Hibb pada tahun 1978. Kemudian, sekarang ini digunakan pada berbagai bidang energi dan lain-lain. Komponen dari RCM yaitu ada 4. 1. Reactive maintenance. 2. Yaitu proactive maintenance. Yang ketiga, preventive maintenance. Yang terakhir yaitu predictive maintenance. Reactive maintenance yaitu maintenance yang dilakukan saat terjadi kegagalan fungsi. Kemudian, preventive maintenance yaitu maintenance yang dilakukan sebelum sistem mengalami kegagalan dan untuk mencegah kegagalan fungsi terjadi. Kemudian, proactive maintenance yaitu melakukan pencarian dan memperbaiki penyebab terjadi kegagalan fungsi untuk mencegah kegagalan yang sama terjadi kembali. Kemudian, predictive maintenance yang dilakukan menggunakan monitoring pada sistem untuk mengantisipasi kegagalan sistem. Prinsip RCM yang pertama yaitu function oriented, yaitu memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara suatu komponen agar beroperasi, tetapi agar fungsi sesuai dengan harapan. Kemudian, sistem fokus kepada fungsi sistem daripada suatu komponen, yaitu apakah sistem masih dapat menjalankan fungsi utama jika suatu komponen mengalami kegagalan. Kemudian, reliability centered, mengetahui jenis kegagalan yang pernah terjadi dan perawatan yang pernah terjadi pada sistem selama sistem beroperasi. Kemudian, acknowledge limitation, yaitu menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut. Kemudian, safety dan economic, mengutamakan keselamatan atau safety, baru kemudian untuk masalah ekonomi. Kemudian, failure unsatisfactory, yaitu kegagalan sebagai kondisi yang tidak memenuhi harapan atau tidak sesuai performance standar yang ditetapkan. Proses dari RCM yang pertama yaitu pemilihan sistem dan pengumpulan informasi. Sistem yang mempunyai frekuensi korektif, maintenance yang tinggi, biaya mahal, dan berpengaruh besar terhadap lingkungan. Yang kedua, definisi batasan sistem, yaitu untuk mengetahui apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam sistem yang diamati. Yang ketiga yaitu deskripsi sistem dan fungsional diagram blok, yaitu mengidentifikasikan dan mendokumentasikan detail penting dari sistem. Yang keempat, penentuan fungsional dan kegagalan fungsional, yaitu menentukan fungsi dan hal yang bisa dilakukan oleh suatu sistem dan bagaimana sistem itu dapat gagal melaksanakan fungsinya. Yang kelima yaitu failure mode dan effect analysis atau bisa disingkat FMEA,
yaitu mengetahui mode kegagalan, maka memungkinkan untuk mengetahui dampak kegagalan yang terjadi. Selanjutnya digunakan untuk menentukan konsekuensi dan memutuskan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi. Dan yang keenam yaitu logic tree analysis, yaitu pengukuran kualitatif untuk mengklasifikasikan mode kegagalan seperti safety problem, object problem, motive investigation, economic problem, dan hidden failure. Yang kedua yaitu text selection, yaitu mengetahui mode kegagalan, maka memungkinkan untuk mengetahui dampak kegagalan yang terjadi. Selanjutnya digunakan untuk menentukan konsekuensi dan memutuskan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi. Penggunaan dari RCM yaitu terdapat pada industri besar, di mana digunakan sistem atau peralatan yang kompleks. Kemudian, di mana kegagalan sistem atau peralatan dapat menimbulkan gangguan perekonomian, keamanan, dan risiko lingkungan. Contohnya, industri penerbangan, kemudian pembangkit listrik, lalu perusahaan layanan publik, dan industri lepas pantai. Manfaat dari RCM yaitu mencegah terjadi korban jiwa, kerusakan properti, dan lingkungan. Kemudian menekankan pada kehandalan peralatan, dan menurunkan biaya perawatan karena berkurangnya kegagalan. Yang terakhir yaitu memperpanjang umur peralatan. RCM juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu efektif, biaya maintenance yang lebih rendah dengan mengurangi atau menghilangkan proses maintenance yang tidak perlu. Kemudian mengurangi frekuensi overhaul. Kemudian fokus pada peralatan yang kritis. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan fungsi secara tiba-tiba. Kemudian meningkatkan kehandalan sistem. Kekurangan dari RCM yaitu biaya awal yang tinggi seperti pelatihan dan peralatan. Hasil tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.